kembali lagi dengan saya Bribda Yunika di podcast Polda Lampung. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Boleh sedikit memperkenalkan dirinya Pak? Iya. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, nama saya Fatoni. Terkait dengan pendidikan, ya, jadi saya itu dari S1-nya dari Unila, Universitas Lampung, lalu mengambil Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, dan baru saja selesai S3 Doktor di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Tema kita pada hari ini adalah KUHP Nasional yang baru saja berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, apakah yang mendasari filosofi penetapan KUHP Nasional untuk menggantikan KUHP yang lama, Pak? Sebetulnya KUHP itu yang baru kita kenal sekarang. Pembahasannya itu sudah lama sekali. Nah, baru di tahun 2026 ini diundangkan dengan Undang-Undang 1 ya, 2023. Lalu ada KUHP-nya yang diundangkan dengan Undang-Undang 20 2026. Itu merupakan terobosan, atau sebenarnya bukan terobosan juga lah. Kalau kita bilang revolusi juga tidak, karena sangat lama itu membentuknya, untuk menggantikan KUHP lama yang memang filosofi ketika dibangun KUHP lama yang Strafrechtnya itu adalah dengan filosofi penjajah atau kolonial. Bagaimana kolonial atau pemerintah jajahan ini ingin mengatur warga yang ada di Hindia Belanda yang saat ini kita sebut Indonesia. Nah, undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana saat itu yang baru saja berakhir itu dianggap tidak memiliki jiwa bangsa atau Volksnya orang Indonesia, sehingga oleh orang Indonesia, ilmuwan Indonesia, ilmuwan hukum dan ilmuwan sosial yang lainnya itu dibangunlah KUHP yang baru ini, yang dengan KUHP yang baru ini semoga bisa sesuai dengan jiwa bangsanya Indonesia. Itu misalnya pasal-pasal tertentu yang tadinya bersifat penghukuman semata, kemudian dengan KUHP menjadi bersifat untuk memperbaiki kondisi masyarakat menjadi masyarakat yang sejati yang seperti apa. Apa yang diharapkan masyarakat secara umum dari Polri sebagai lembaga penegakan hukum di Indonesia dalam menerapkan KUHP nasional di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Pak? Ya, kalau masyarakat awam ya, artinya masyarakat awam itu masyarakat kebanyakan. Masyarakat kebanyakan itu juga bisa kita bagi segmen sebenarnya. Ada masyarakat yang terdidik dalam artian dia juga tahu hukum. Di situ juga ada lawyer, ada masyarakat umum. Itu inginnya bagaimana Polri itu memainkan peranan yang sesuai dengan maunya masyarakat. Seperti apa? Seperti slogannya polisi itu mengayomi ya, artinya bagaimana polisi itu kemudian meredefinisi ulang, mendefinisikan ulang perannya. Jadi yang kita kenal nih masyarakat tuh ada kejahatan, ada pelanggaran, polisi baru di situ. Padahal peran Polri bukan itu. Banyak sekali peran-peran Polri yang melakukan diskresi-diskresi, misalnya mendamaikan, ada masyarakat bertikai, bagaimana masyarakat itu mendamaikan dengan hukumnya sendiri, ya. Dan itu dianggap oleh masyarakat, dan itu sebenarnya sudah dilakukan sih, ya, sudah dilakukan oleh kepolisian baik di daerah maupun sampai tingkat polsek. Ya. Misalnya ada masyarakat yang ribut tetangga sama tetangga, ya nggak harus ke polisi, itu biar aja selesaikan dengan mereka, karena mereka punya hukumnya sendiri untuk menyelesaikan. Tapi ada hukum negara juga yang harus ditegakkan oleh kepolisian sebagai garda yang paling depan ya, polisi itu dalam hal terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan. Masyarakat tuh inginnya polisi itu profesional. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya masyarakat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan gitu. Untuk kasus atau peristiwa-peristiwa tertentu. Tapi kalau misalnya yang bersifat kejahatan yang melawan pada hukum negara, nah disitulah ranah
aparatur penegak hukum. Karena sebenarnya ketika kepolisian, kejaksaan, lalu hakim di puncaknya nanti menghakimi atau mengadili, sebenarnya yang sedang ditegakkan itu adalah hukum negara atau hukum publik. Iya, Pak. Nah, Pak, nilai-nilai apa saja yang diharapkan terkandung di dalam KUHP nasional yang baru? Dan apabila dikomparasi dengan KUHP lama, apakah KUHP lama belum atau tidak cukup untuk mengakomodir nilai-nilai bernegara, keadilan masyarakat, dan nilai-nilai Pancasila, Pak? Tentu tidak semua, karena selama ini undang-undang itu berjalan, sepertinya baik-baik saja gitu loh undang-undang. Tetapi kalau kita mau compare atau mau apa sih namanya membandingkan bagaimana KUHP yang lama dengan yang baru, sebetulnya itu keahlian saya itu sebenarnya di dalam acara ini adalah bagaimana menempatkan Polri itu sebagai salah satu aparatur pemerintah atau yang sedang menjalankan fungsi eksekutif dalam hal ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, ketika kita fokus kepada kerja Polri, tentu tidak hanya dengan undang-undang, nanti ada PP, ada peraturan perkap segala macam. Nah, yang harus disadari adalah bahwa ketika Polri bekerja, dia sedang memainkan peran sebagai aparatur sipil negara atau apa namanya administrasi pemerintahan. Misalnya, dalam melakukan penyidikan ternyata terikat oleh prosedur-prosedur ini. Nah, itu yang waktu di KUHP lalu di KUHP yang lama itu sudah, dan banyak sekali peraturan-peraturan lainnya sebagai turunan. Nah, untuk kemudian muncul KUHP dan KUHP yang baru ini itu mengumpulkan semua itu. Atau disatukan semua itu di dalam satu kitab undang-undang, sehingga nanti ketika kepolisian, kejaksaan dan aparatur penegak hukum lainnya mau bekerja, tinggal lihat itu. Tentu saja nanti ada terjemahan yang secara apa namanya teknis nanti dibuat oleh masing-masing lembaga. Jadi kepolisian saya lihat sudah punya juga, kejaksaan punya, di kementerian di apa sih namanya Mahkamah Agung juga punya, sehingga nanti itu menjadi kitabnya, jadi panduan utamanya ketika hukum publik atau hukum negara itu ingin ditegakkan kepada siapa? Kepada warga. Jadi ini lebih lengkap gitu ya, Pak? Bisa lebih komprehensif, bisa dipandang sebagai itu. Nah, itu dia sekelik podcast kita hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita siang hari ini. Semoga poin-poin yang kita bahas tadi bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebagai akademisi ya, yang juga sebagai warga, ketika KUHP dan KUHP baru ini lahir atau diundangkan, dan terutama untuk kepolisian, saya mengulang tadi, harus menempatkan bahwa kepolisian itu adalah salah satu penyelenggara administrasi pemerintahan. Jadi saya sebagai dosen kepolisian itu sama dalam hal sedang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tetapi ketika menyelenggarakan urusan pemerintahan itu, polisi juga tunduk pada peraturan undang-undang yang dengan demikian closing statement atau kalimat penutup dari kami yang juga mungkin mewakili dari warga negara, ketika polisi yang menjalankan tugasnya, tunduklah pada peraturan perundang-undangan dan bagaimana mendengarkan dari aspirasi masyarakat. Barangkali dengan aspirasi itu bisa memperbaiki cara polisi bekerja. Gitu. Mungkin itu saja. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.